Di dalam tata surya kita, ada satu planet yang sudah lama disebut oleh para ilmuwan sebagai kembaran jahat bumi. Bukan karena mereka terlihat sama, tetapi karena mereka hampir sama ukuran, berat, dan komposisinya. Tapi sementara bumi penuh dengan kehidupan, planet ini justru menjadi neraka yang sesungguhnya. Dan namanya adalah Venus. Sekilas ini tampak seperti bintang terang biasa di malam hari. Faktanya, ini bahkan merupakan salah satu benda paling terang yang bisa kita lihat di langit setelah bulan. Tapi jangan tertipu, karena Venus memiliki karakteristik yang unik. Planet ini memiliki kemampuan untuk melelehkan besi, menghancurkan pesawat luar angkasa, dan melumpuhkan probe hanya dalam beberapa menit. Meskipun begitu, dan pada masa Perang Dingin, satu negara berulang kali mencoba untuk menjelajahi planet itu. Negara itu adalah Uni Soviet. Sementara dunia modern saat ini sibuk dengan Mars dan kemungkinan koloni di sana di masa depan, pada tahun 1960-an terjadi sesuatu yang berbeda. Pada waktu itu, para ilmuwan lebih fokus pada Venus daripada Mars. Tapi kenapa? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini adalah hal yang sangat berarti bagi kami, para pembuat konten. Terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Karena sejak dulu, para astronom sudah tahu bahwa Mars itu dingin dan kering. Hal ini sudah terlihat dengan teleskop kuat dari bumi. Tapi Venus, situasinya berbeda. Permukaannya tidak bisa dilihat, karena permukaannya tertutup oleh awan yang sangat tebal seperti badai permanen. Dan karena itu, banyak ilmuwan dulu mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di bawahnya. Ada beberapa yang percaya bahwa mungkin ini adalah dunia hutan tropis, sebuah planet basah yang penuh hujan, rawa, tumbuhan aneh, dan makhluk alien. Karena planet ini lebih dekat ke matahari dibandingkan bumi, ada yang berpikir mungkin hanya sedikit lebih panas. Tapi masih mungkin ada kehidupan. Tapi ada ilmuwan lain yang memberi peringatan. Salah satunya adalah astronom terkenal Carl Sagan. Menurut analisisnya, mungkin Venus bukanlah surga, melainkan sebuah planet dengan efek rumah kaca yang sangat ekstrim. Artinya, panas mungkin terperangkap di atmosfernya sampai akhirnya iklim planet tersebut benar-benar tidak terkendali. Dan ketika wahana Soviet tiba, disitulah kebenaran mulai terungkap. Pada puncak perlombaan antariksa, bukan hanya ilmu pengetahuan yang dikejar oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini juga merupakan pertarungan harga diri, propaganda, dan dominasi global. Dunia sudah lebih dulu dikejutkan ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama dalam sejarah. Setelah itu, mereka mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama di luar angkasa. Jadi wajar saja kalau mereka juga ingin menjadi yang pertama sampai ke Venus. Tapi misi itu sangat sulit. Ingat, waktu itu belum ada komputer canggih seperti sekarang. Belum ada navigasi AI modern, prosesor berkecepatan tinggi, atau simulasi yang canggih. Sebagian besar perhitungannya dilakukan dengan komputer primitif dan perkiraan matematika. Tapi meskipun begitu, para insinyur Soviet tetap melanjutkan salah satu proyek paling ambisius di zamannya, yaitu program Venera. Ini adalah serangkaian misi luar angkasa Soviet yang secara khusus dibuat untuk mempelajari Venus. Dan sebenarnya, ini adalah salah satu proyek eksplorasi yang paling berbahaya. Dalam sejarah ilmu antariksa, probe pertama kali diluncurkan pada awal tahun 1960-an. Tapi mereka terus-menerus gagal. Ada probe yang hilang di luar angkasa, ada juga yang meledak saat diluncurkan. Dan ada juga yang kehilangan komunikasi. Dan ada juga yang benar-benar rusak sebelum sampai ke target. Tapi Uni Soviet tidak pernah berhenti. Semakin banyak kegagalan, semakin mereka memahami betapa tidak bersahabatnya Venus. Di sana, mereka menemukan bahwa atmosfer Venus hampir seluruhnya karbon dioksida. Menurut data dari misi Soviet dan kemudian NASA, tekanan atmosfer di permukaannya lebih dari 90 kali lebih kuat daripada di bumi. Agar kamu bisa memahami seberapa parah itu, rasanya seperti kamu sedang ditekan oleh berat hampir 1 kilometer air di bawah laut. Dan bukan hanya tekanan yang menjadi masalah. Suhu rata-rata di permukaan Venus mencapai lebih dari 800 derajat Fahrenheit atau lebih dari 460 derajat Celcius. Ini bahkan lebih panas daripada Merkurius, meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari. Tapi kenapa? Karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Menurut para ilmuwan planet dan data dari NASA, panas terperangkap di atmosfer Venus karena tingginya kadar karbon dioksida. Dan semakin panas planet ini, semakin hilang kemampuannya untuk mendingin. Hasilnya, sebuah planet yang seperti panci presto raksasa. Dan di sanalah
Uni Soviet mencoba mendarat. Pada tahun 1970-an, misi Venera mulai mengalami terobosan. Mereka tidak hanya sekadar mendekati Venus, mereka mulai bisa masuk ke atmosfernya secara perlahan. Dan saat prop-prop itu turun, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Awan-awan di Venus bukanlah awan air biasa. Ternyata itu adalah awan asam sulfat, hujan asam, udara beracun, dan hampir tidak ada oksigen. Jika ada orang yang tiba-tiba ditempatkan di Venus tanpa perlindungan, kemungkinan besar hanya dalam beberapa detik saja sudah akan ketakutan. Begitu juga dengan prop-prop. Meskipun begitu, ada satu misi yang benar-benar menjadi bersejarah, pendaratan Venera 7. Ini adalah wahana antariksa pertama dalam sejarah yang berhasil mengirimkan data dari permukaan planet lain. Meskipun tidak bertahan lama, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ternyata mungkin untuk mencapai permukaan Venus. Setelah itu, Uni Soviet semakin meningkatkan misi-misi mereka. Dan ketika probe Venera berikutnya tiba, disitulah manusia pertama kali melihat seperti apa sebenarnya Venus. Itu bukan hutan, itu bukan planet samudra, itu bukan surga alien, itu adalah dunia yang mati, langit yang gelap, permukaan berbatu dan hancur, atmosfer oranye yang tebal, dan panas yang terasa seperti kiamat tanpa akhir. Menurut gambar dari misi Venera 13, permukaan Venus tampak seperti gabungan antara tanah tandus vulkanik dan tungku industri. Prop-prop itu hanya bertahan sekitar 1 jam sebelum akhirnya rusak oleh kondisi ekstrim. Dan itulah alasan mengapa hampir tidak ada yang kembali ke sana setelah itu. Bukan karena para ilmuwan tidak tertarik, tetapi karena sangat sulit dan mahal untuk membuat wahana antariksa yang bisa bertahan hidup di Venus. Faktanya, hingga sekarang, tempat ini masih menjadi salah satu lokasi tersulit untuk dikunjungi di tata surya. Tapi meskipun sangat berbahaya, Venus tetap penting bagi ilmu pengetahuan modern. Kenapa? Kemungkinan, Venus menunjukkan masa depan sebuah planet yang sistem iklimnya kehilangan kendali. Beberapa ilmuwan juga percaya bahwa mungkin dulu Venus pernah memiliki air miliaran tahun yang lalu. Namun seiring semakin parahnya efek rumah kaca, air di planet itu perlahan-lahan menguap hingga seluruh planet menjadi neraka yang kering. Dan bagi banyak peneliti, ini adalah sebuah peringatan, sebuah pengingat betapa rapuhnya keseimbangan iklim di sebuah dunia. Jadi meskipun sudah puluhan tahun tidak ada pendaratan manusia yang berhasil di Venus, minat terhadap planet ini tetap tidak pernah hilang. Menurut NASA dan Badan Antariksa Eropa, ada beberapa misi baru yang sedang direncanakan untuk mempelajari kembali planet ini dengan menggunakan teknologi modern. Karena hingga sekarang, masih banyak rahasia yang tersembunyi di bawah awan tebalnya. Dan mungkin bagian paling menakutkan dari Venus bukanlah panasnya, melainkan kemungkinan bahwa hal ini bisa terjadi di bumi kita. Terlepas dari semua ini, mari kita kembali. Di tengah-tengah masalah yang bertubi-tubi, masih ada satu hal yang memberikan harapan bagi Uni Soviet saat itu. Itu adalah ketika probe mereka berhasil mencapai Venus. Hanya saja, mereka tidak mendapatkan bagian terpenting dari misi tersebut. Kedua pesawat luar angkasa Soviet yang pertama kehilangan komunikasi sebelum sempat mengirimkan informasi yang layak kembali ke bumi. Seperti mengirim penjelajah ke sebuah pulau misterius. Tapi panggilannya terputus sebelum dia sempat memberitahu apa yang dia lihat. Sementara para insinyur Soviet sibuk mempelajari apa yang salah, ada satu negara yang diam-diam bersiap untuk merebut sorotan. Dan negara itu tidak lain adalah Amerika Serikat. Pada tahun 1962, NASA meluncurkan sebuah misi yang akan mengubah pandangan manusia tentang Venus, yaitu Mariner 2. Ini adalah misi flyby planet pertama yang berhasil dalam sejarah. Misi ini tidak mendarat di permukaan, tetapi cukup dekat untuk mendapatkan data nyata pertama tentang planet tersebut. Dan apa yang mereka temukan ternyata lebih buruk dari yang diharapkan. Saat wahana itu mendekati Venus, ia mulai merekam radiasi dan pembacaan suhu dari atmosfer planet tersebut. Dan menurut data dari NASA, suhunya sudah sangat panas meskipun pengukuran baru dilakukan di bagian atas atmosfer. Bukan hanya dunia tropis yang panas, juga bukan planet rawa. Ternyata Venus adalah oven raksasa di luar angkasa. Menurut para ilmuwan saat itu, panas yang terdeteksi oleh misi Mariner mencapai lebih dari 400 derajat Celcius. Dan ingat, itu baru pengukuran dari orbit. Artinya, kemungkinan kondisinya jauh lebih ekstrim di permukaannya. Di sana, teori tentang efek rumah kaca tak terkendali semakin terkonfirmasi. Soalnya,
Di bumi juga ada efek rumah kaca. Ini yang membantu menjaga suhu planet tetap cukup hangat agar kita bisa hidup. Tapi di Venus, sistem itu seperti kehilangan kendali. Semakin banyak karbon dioksida di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap. Dan saat planet semakin panas, efeknya semakin parah sampai akhirnya seluruh dunia menjadi neraka. Tapi bukan hanya panas yang jadi masalah. Ada satu lagi yang ditemukan oleh Mariner 2 yang mengejutkan para ilmuwan. Ternyata lapisan awan di Venus sangat tinggi. Menurut data dari misi tersebut, tingginya mencapai hampir 80 km ke atas. Seolah-olah seluruh planet ditutupi oleh selimut yang sangat besar. Dan karena awannya sangat tebal, hampir tidak ada teleskop yang bisa melihat langsung ke permukaannya. Jadi, meskipun NASA sudah memiliki informasi baru, wujud sebenarnya Venus saat itu masih tetap menjadi misteri. Tapi satu hal menjadi jelas, hampir mustahil ada kehidupan di sana. Dan karena lingkungannya yang sangat berbahaya, Amerika perlahan-lahan kehilangan minat pada misi ke Venus. Mereka lebih memilih untuk memfokuskan anggaran dan sumber daya pada misi ke bulan dan kemungkinan eksplorasi masa depan ke Mars. Singkatnya, NASA mundur. Tapi bagi Uni Soviet, pandangan mereka berbeda. Bagi mereka, ini bukan peringatan, ini adalah tantangan. Sementara Amerika menjauh dari Venus, Uni Soviet melihat kesempatan untuk meraih pencapaian bersejarah lainnya dalam perlombaan antariksa. Mereka percaya bahwa mereka hampir mencapai terobosan yang akan mengejutkan seluruh dunia. Jadi, alih-alih berhenti, mereka justru semakin memperkuat program Venera. Wahana antariksa yang lebih kuat, pelindung panas yang lebih canggih, perlindungan terhadap tekanan yang lebih kuat, dan upaya yang lebih putus asa untuk bisa mendarat di planet paling berbahaya di tata surya. Tapi saat itu mereka belum tahu bahwa mimpi buruk sejati Venus belum mereka alami. Pada tahun 1966, arah perlombaan antariksa mulai berubah. Ini bukan lagi sekedar perlombaan siapa yang pertama sampai keluar angkasa. Sekarang ini adalah perlombaan siapa yang mampu bertahan hidup di neraka Venus. Saat dekade 1960-an mendekati salah satu momen terbesar dalam perlombaan antariksa, Amerika dan Uni Soviet mulai menempuh arah yang berbeda. Amerika sekarang fokus ke bulan, sementara Uni Soviet masih belum melepaskan Venus. Sementara NASA bersiap untuk misi pendaratan bersejarah di bulan, para insinyur Soviet diam-diam membuat wahana antariksa yang lebih besar dan lebih kuat daripada prop mereka sebelumnya. Di sanalah lahir generasi baru misi Venera. Ini bukan lagi kapsul logam sederhana yang sekedar dikirim ke luar angkasa. Karena Uni Soviet sudah tahu bahwa Venus bukanlah planet biasa. Jadi, kalau mereka ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya dari sana, mereka harus membuat wahana antariksa yang mampu bertahan terhadap panas, tekanan, dan atmosfer beracun planet itu. Prop-prop yang baru lebih berat, instrumennya lebih rumit, dan misinya lebih serius. Mereka melengkapi wahana itu dengan berbagai peralatan ilmiah seperti termometer, penganalisis gas, sensor tekanan, dan instrumen radar supaya bisa mengukur kondisi saat turun ke atmosfer Venus. Tapi bagian paling penting dari desainnya adalah kapsul penurunan. Ini adalah sebuah pot terpisah yang akan secara otomatis memisahkan diri dari wahana antariksa utama saat tiba di Venus. Setelah itu, parasutnya akan terbuka dan perlahan-lahan turun sambil mengumpulkan data tentang atmosfer. Di atas kertas, rencananya memang bagus, tapi di kehidupan nyata, Venus lain ceritanya. Saat misi Venera 3 diluncurkan, kembali terjadi kegagalan sistem saat sedang dalam perjalanan di luar angkasa. Komunikasi terputus sebelum sempat mengirimkan data ilmiah. Tapi meskipun misinya gagal, ada satu hal bersejarah yang terjadi. Prop tersebut menabrak Venus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, ada benda buatan manusia yang berhasil mencapai planet lain. Memang bukan pendaratan yang sukses, tapi benar-benar jatuh secara harfiah. Seperti raksasa besi yang dilempar langsung ke dunia asing. Dan meskipun kedatangannya terkesan sebagai kecelakaan, benda ini tetap menjadi bagian dari sejarah penjelajahan luar angkasa. Faktanya, menurut catatan sejarah misi Soviet, mereka juga merupakan negara pertama yang berhasil menabrakkan wahana antariksa ke bulan, Venus, dan Mars. Namun terobosan sebenarnya datang hanya setahun kemudian, yaitu misi Venera 4. Ini adalah wahana antariksa pertama yang berhasil mengirimkan informasi dari atmosfer planet lain. Dan saat kapsul itu perlahan-lahan turun ke awan tebal Venus, kapsul tersebut mulai memberikan informasi yang mengejutkan. Di bagian atas atmosfer, kondisinya masih cukup normal. Menurut para ilmuwan, ada beberapa lapisan di sana yang hampir bisa dibandingkan dengan hari panas di bumi.
Tidak terlalu dingin, juga tidak langsung mematikan. Tapi semakin turun prop itu, disitulah Venus mulai menjadi mimpi buruk. Suhu tiba-tiba meningkat drastis. Tekanan atmosfer semakin tinggi, udara juga semakin tebal. Katanya rasanya seperti menyelam ke dasar lautan yang sangat dalam. Tapi bukannya air yang menekanmu, udara itu sendiri yang membalut dan menghancurkan wahana antariksa. Itu adalah konsep yang aneh bagi para ilmuwan pada waktu itu. Karena di bumi, kita terbiasa berpikir bahwa udara itu ringan. Tapi di Venus, atmosfernya sangat tebal, sampai-sampai hampir seperti cairan karena beratnya. Saat kapsul Venera terus turun, tekanannya semakin kuat, sampai tiba-tiba transmisi terputus, sinyal mati, tidak ada lagi komunikasi. Dan menurut analisis para ilmuwan Soviet, kemungkinan kapsul itu hancur karena beratnya atmosfer Venus. Seperti kaleng minuman ringan yang diremukkan. Di sana mereka menyadari satu kenyataan yang menakutkan. Venus ternyata lebih parah dari yang mereka kira. Pesawat luar angkasa biasa tidak cukup. Perisai panas biasa tidak cukup. Jika mereka ingin mencapai permukaan, mereka harus membuat salah satu mesin robotik paling tangguh dalam sejarah. Tapi meskipun mereka tahu peluang bertahan hidup dari prop berikutnya sangat kecil, Uni Soviet tetap melanjutkan misi-misi berikutnya. Tidak ada jalan mundur. Pada tahun 1969, mereka meluncurkan misi Venera secara berturut-turut. Meskipun mereka hampir yakin bahwa kemungkinan besar probe ini juga tidak akan bertahan sampai ke permukaan. Dan sementara itu terjadi, Amerika sibuk mempersiapkan diri untuk satu lagi peristiwa bersejarah yang akan mengubah sejarah umat manusia. Pendaratan manusia pertama di bulan. Pada titik ini dalam perlombaan antariksa, sudah jelas bahwa Uni Soviet tertinggal dalam pertarungan terbesar dekade ini. Pendaratan di bulan. Saat Amerika semakin dekat untuk menempatkan manusia di bulan, para pemimpin Soviet tahu bahwa mereka akan kesulitan untuk mengejar itu. Tapi itu tidak berarti bahwa pertarungan sudah selesai bagi mereka. Mereka masih punya satu target lagi, dan itu adalah Venus. Bagi Uni Soviet, mungkin disinilah mereka bisa menebus ketertinggalan. Jika mereka bisa membuat penemuan besar di planet paling berbahaya di tata surya, mereka masih bisa menunjukkan kepada dunia bahwa merekalah raja sejati penjelajahan antar planet. Jadi meskipun kegagalan terus terjadi, mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka justru memperbesar dan memperkuat wahana antariksa mereka. Probe Venera yang baru bukan lagi kapsul luar angkasa biasa. Mereka seperti tank lapis baja yang dibuat untuk bertahan hidup di neraka. Cangkang baja yang lebih tebal, struktur luar yang lebih kuat, dan di dalamnya ada bola titanium yang berfungsi sebagai pelindung instrumen dari panas ekstrim di Venus. Mereka seperti membuat bunker kecil di dalam pesawat luar angkasa. Ada tambahan peredam kejut agar bisa menahan benturan saat pendaratan. Karena sebenarnya, para insinyur Soviet sudah tidak yakin apakah masih mungkin mendarat dengan baik di Venus. Menggunakan sistem parasut biasa. Dan mereka memang benar. Pada tahun 1970 datanglah salah satu misi terpenting dalam sejarah penjelajahan Venus. Misi Venera 7 saat wahana antariksa itu turun ke atmosfer Venus. Semuanya berjalan lancar pada awalnya. Parasut dikerahkan dan kapsul mulai melambat. Tapi tak lama kemudian muncul masalah. Menurut analisis para insinyur Soviet, kemungkinan parasutnya robek atau meleleh karena panas yang berlebihan. Dan karena itu, probe tersebut jatuh dengan tiba-tiba. Seperti batu yang dijatuhkan dari langit. Sangat cepat, tidak terkendali. Langsung menuju permukaan Venus. Di bumi, sebuah wahana antariksa pasti langsung hancur jika mendarat seperti itu. Jadi ketika sinyal jelas dari Venera 7 menghilang, para pengamat di Uni Soviet mengira ini adalah kegagalan lagi. Tapi mereka menyadari ada sesuatu yang aneh, masih ada transmisi yang lemah. Antena rusak dan wahana antariksa rusak parah, tapi masih hidup. Dan disitulah manusia pertama kali berhasil mengirimkan informasi langsung dari permukaan Venus. Data itu akhirnya mengkonfirmasi mimpi buruk yang ditakuti para ilmuwan. Menurut pengukuran dari wahana, suhu di permukaan Venus mencapai hampir 475 derajat Celcius. Agar kamu bisa memahami betapa panasnya itu, suhunya hampir sama dengan suhu di dalam oven industri atau tungku pizza berbahan bakar kayu. Elektronik biasa tidak cukup untuk bertahan. Bahkan mesin modern saat ini pun masih akan kesulitan di lingkungan seperti itu. Tapi bukannya takut, Uni Soviet justru menjadi semakin bertekad. Dalam pikiran mereka, meskipun mereka kalah dalam perlombaan ke bulan, mereka masih punya kesempatan lain untuk membuat sejarah.
Mereka bisa menjadi negara pertama yang menemukan rahasia planet lain, Venus, Mars, dan mungkin menjadi kunci untuk memahami bagaimana dunia-dunia terbentuk di alam semesta. Jadi pada awal tahun 1970-an, arah program luar angkasa Soviet mulai berubah. Sekarang mereka lebih fokus pada eksplorasi antariksa jauh. Faktanya, pada tahun 1971, mereka berhasil mengirimkan wahana antariksa yang menjadi yang pertama melakukan pendaratan lunak di Mars. Meskipun hanya bertahan beberapa detik sebelum sinyalnya benar-benar hilang, tapi mereka tetap tidak menyerah pada Venus. Karena pada misi berikutnya, mereka semakin sukses. Venera 8. Kali ini, wahana itu berhasil mendarat dengan baik di permukaan dan berhasil mengirimkan data selama hampir 1 jam. Dan di sana semakin dikonfirmasi betapa mustahilnya untuk hidup di Venus. Selain panas yang ekstrim, tekanan atmosfer di sana hampir 90 kali lebih kuat daripada di bumi. Rasanya seperti tenggelam hampir 1 kilometer di bawah laut. Dan itu belum semuanya. Atmosfer bagian bawah Venus juga penuh dengan asam sulfat, yaitu adalah bahan kimia yang sama yang digunakan di dalam aki mobil. Singkatnya, hampir semua aspek di Venus ingin menghancurkan pesawat luar angkasamu. Panas, tekanan, asam, gas beracun. Tapi ada satu hal yang ditemukan oleh Venera 8 yang semakin membuat para insinyur Soviet tergila-gila. Ternyata ada cukup cahaya di permukaan Venus. Artinya, mungkin saja untuk mengambil foto. Dan jika mereka berhasil, itu akan menjadi foto pertama yang diambil dari permukaan planet lain. Jadi untuk misi berikutnya, Uni Soviet membuat wahana antariksa yang lebih unik dari sebelumnya, Venera 9. Beratnya hampir 5 ton, sebobot seekor gajah Afrika dewasa. Tapi perubahan terpentingnya adalah sistem pendaratannya. Soalnya, para insinyur Soviet, mereka menyadari bahwa meskipun Venera 7 jatuh dengan sangat cepat, wahana itu masih bisa berfungsi walaupun hanya sebentar. Jadi mereka berpikir, bagaimana kalau mereka tidak lagi menggunakan parasut besar, melainkan memanfaatkan ketebalan atmosfer itu sendiri. Jadi mereka memanfaatkan atmosfer Venus untuk memperlambat wahana antariksa. Disitulah mereka membuat desain aerodinamis baru untuk Venera 9. Soalnya, atmosfer di Venus memang berbeda. Atmosfernya sangat tebal sehingga terasa seperti air daripada udara biasa. Jadi saat wahana antariksa jatuh, kecepatannya melambat secara alami karena hambatan atmosfer yang sangat kuat. Dan setelah semua kegagalan, kecelakaan, dan misi yang hampir mustahil, akhirnya mereka berhasil. Pada tahun 1975, manusia pertama kali melihat permukaan asli Venus. Bukan lukisan, bukan imajinasi seniman, melainkan gambar asli dari planet lain. Dan yang mereka lihat adalah dunia yang sunyi, gelap, dan tampak mati, seolah-olah berada di ujung kiamat. Foto pertama dari Venus tidak seperti yang diharapkan banyak orang saat itu. Tidak ada kota alien, tidak ada tumbuhan aneh, tidak ada makhluk yang bergerak. Sebaliknya, yang dilihat dunia adalah tempat yang sunyi, penuh batu, debu, dan medan yang hancur. Seperti tanah tandus vulkanik yang ditinggalkan. Tapi meskipun penampilannya sederhana, foto-foto itu memiliki makna yang sangat besar. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita melihat gambar nyata dari permukaan planet lain. Gambar pertama dari misi Venera 9 menunjukkan batu-batu tajam dan tanah seperti pasir di sekitar wahana pendarat. Secara visual, ini memang tidak terlalu spektakuler. Tapi bagi para ilmuwan saat itu, ini adalah sebuah keberhasilan besar. Setelah itu datanglah misi Venera 10. Hanya berselang beberapa hari. Dan tempat yang didatanginya pun tampak berbeda. Medannya lebih datar, batu-batu besar juga lebih sedikit. Dan menurut analisis para ilmuwan, kemungkinan besar tempat itu dulunya adalah aliran lava kuno. Artinya, sudah lama ada aktivitas vulkanik yang intens di Venus. Dan hingga sekarang masih ada beberapa peneliti yang percaya bahwa aktivitas tersebut masih mungkin terjadi. Tapi meskipun Uni Soviet sudah berhasil mengambil gambar dari Venus, setiap misi tetap tidak mudah. Salah satu masalah terbesar mereka adalah sistem kamera itu sendiri. Karena atmosfer Venus yang sangat panas, kamera harus dilindungi saat wahana antariksa turun. Jika tidak, lensa bisa meleleh atau langsung rusak sebelum sampai ke permukaan. Jadi mereka membuat penutup pelindung otomatis untuk menutupi kamera saat turun. Masalahnya, ini tidak selalu berfungsi. Pada beberapa misi seperti misi Venera 11 dan misi Venera 12, terjadi kegagalan pada sistem penutup lensa. Pesawat luar angkasa itu masih berfungsi,
Pendaratan berjalan dengan baik, namun penutup kamera tidak terbuka dengan benar, jadi tidak ada gambar yang jelas yang didapatkan. Seolah-olah kamu pergi ke tempat paling berbahaya di tata surya, tapi kamu lupa melepas penutup kamera. Tapi beberapa tahun kemudian, datanglah salah satu misi Venus paling sukses dalam sejarah, yaitu misi Venera 13. Dan inilah misi yang akhirnya memberikan kepada dunia gambaran paling detail tentang Venus. Untuk pertama kalinya, manusia melihat gambar berwarna dari permukaan planet lain. Dan ketika gambar-gambar itu keluar, semuanya menjadi semakin aneh. Langit berwarna oranye, bebatuan yang pucat, dan pemandangan yang seolah-olah memang bukan untuk manusia. Menurut data dari misi tersebut, wahana itu mendarat di dekat tepi medan yang tinggi atau semacam area tebing. Itu sebabnya rasa kedalaman pada gambar-gambar tersebut jadi lebih jelas. Dan disitulah para ilmuwan benar-benar merasakan bahwa ini adalah tempat yang nyata, bukan gambar, bukan grafis komputer, melainkan dunia nyata di luar angkasa. Di dalam gambar juga terlihat bagian dari pesawat luar angkasa itu sendiri, beserta struktur logam aneh di bawahnya yang tampak seperti memiliki gigi. Itu bukan sekadar desain, ada tujuannya. Para insinyur Soviet memasang sirip logam dan penstabil pada sistem pendaratan agar prop tidak terlalu berputar atau berguncang saat jatuh ke atmosfer tebal Venus. Karena jika pesawat luar angkasa kehilangan stabilitas saat mendarat, bisa saja pesawat itu terbalik atau rusak sebelum sempat mengirimkan data. Tapi misi Venera 13 bukan hanya mengambil gambar, ia juga membawa sistem pengeboran. Ya, secara harfiah, alat ini mengebor tanah Venus. Alat ini mengambil sampel tanah untuk mempelajari jenis material apa yang menyelimuti permukaan planet tersebut. Dan menurut analisis, beberapa batu di Venus mirip dengan batuan vulkanik di bumi, terutama abu vulkanik yang mengeras dan material tipe basalt yang biasanya juga ditemukan di dasar laut planet kita. Artinya, sangat mungkin sejarah vulkanik Venus sangat kuat. Dan ada satu hal lagi yang dilakukan Venera 13 yang jarang dibicarakan sekarang. Ia membawa mikrofon. Jadi, untuk pertama kalinya, manusia mendengar suara dari permukaan Venus. Ini bukan suara alien yang dramatis. Tidak ada monster, tidak ada sinyal aneh, melainkan dengungan pelan angin dan suara dari wahana antariksa itu sendiri saat beroperasi di bawah atmosfer yang sangat berat. Tapi meskipun itu hanya suara sederhana, ada perasaan yang berbeda ketika kamu tahu suara itu berasal dari planet lain. Rasanya seperti mendengarkan napas dari sebuah dunia yang tidak pernah diciptakan untuk dihuni manusia. Setelah Venera 13, datanglah misi Venera 14. Sekali lagi, misi ini memonfirmasi bahwa banyak bagian Venus dipenuhi oleh batuan vulkanik dan hamparan medan yang luas dan datar. Dan setelah itu, semuanya berhenti. Tidak ada lagi wahana antariksa lain yang berhasil mendarat di Venus. Sampai sekarang, foto-foto itu masih menjadi foto terakhir yang benar-benar diambil dari permukaan planet itu. Dan pertanyaan banyak orang, kenapa kita tidak kembali lagi? Jawabannya sederhana, sangat sulit, sangat mahal, dan hadiahnya sangat kecil dibandingkan risikonya. Bagaimana dengan Mars? Itulah sebabnya rover di Mars bisa bertahan selama bertahun-tahun. Mereka bahkan bisa menempuh jarak berkilometer-kilometer sambil terus mempelajari lingkungannya. Tapi di Venus, waktu terlama yang pernah bertahan sebuah pendarat Venera hanyalah sekitar 2 jam. 2 jam saja. Setelah misi yang sangat mahal dan sangat berbahaya. Selain itu, Uni Soviet juga perlahan-lahan runtuh pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Prioritas negara berubah. Ekonomi melemah dan program luar angkasa mereka pun terdampak. Sementara itu, NASA memilih untuk lebih fokus ke Mars dan misi-misi lain yang lebih praktis. Dan sejujurnya, sulit untuk meyakinkan para pejabat pemerintah agar menghabiskan miliaran dolar untuk sebuah misi yang mungkin hanya bertahan beberapa menit saja. Jadi sampai sekarang, Venus tetap hampir tidak terjangkau. Venus sangat dekat dengan bumi dalam skala kosmik, tapi rasanya seperti berasal dari dunia yang berbeda. Sebuah planet yang dulu pernah diimpikan manusia mungkin memiliki kehidupan, tapi akhirnya menjadi salah satu tempat paling berbahaya yang pernah kita temukan di seluruh tata surya.